Ya, Ahmad Al-Misri ini kan dulu banyak yang nggak percaya kalau dia ini boti. Oh, iya. Nah, padahal kasus ini pernah di 2021 kan pernah disidang. Di sidang di tempatnya Kiai Khalil Nafis di Pondok Cendekia Depok dengan korban-korbannya. Yang disayangkan dengan alasan dakwah, menjaga nama dakwah, si Al-Misri ini dilepaskan. Dianggap nanti bisa bertobat. Nah, kalau yang dilecehkan itu anaknya kiai dan ustadz, apakah akan karena dakwah lalu dimaafkan dan dilepaskan begitu saja? Nah, yang disayangkan seperti itu. Padahal jelas kaum Lut itu dilaknat Allah. Tidak ada dasarnya untuk diampuni, dilepaskan. Kalau di Islam hukumnya langsung dirajam, dibawa ke tempat tinggi, dilempar sampai dilempar ke bawah, dirajam. Harusnya kalau sudah melakukan kejahatan siapapun dia, bukan dimaafkan tapi dipidanakan. Nah, akhirnya banyaklah korbannya. Dari 9 kota tidak saling mengenal, di tempat-tempat yang berbeda waktu, hari dan jam menjadi korbannya. Akibatnya juga bahkan hafiz Quran juga sudah tanda kutip murtad, nggak mau sholat, marah, kecewa. Nah, berarti tidak menegakkan keadilan, tidak berpihak kepada korban. Hanya karena dianggap seorang syekh, padahal kalau dicek, ditelusuri jejak digitalnya, dia ini bukan ustadz. Benar lulusan Al-Azhar. Apakah semua lulusan Al-Azhar kalau jadi ustadz, dia seorang penerjemah bahasa, karena orang Mesir. Nah, tinggal di rumah mertuanya Di Indonesia. di Tebet. Di Tebet. Ya, lalu tiba-tiba setelah Syekh Ali Jabir meninggal, dia diundang di televisi, lalu bermain dengan para artis di depan kamera seolah-olah baik, gitu kan. Dan apalagi didukung para, ya contohnya ini sayang nih, ini kok nggak sampai di take down. Nah, secara nggak langsung, ini maaf ya, mudah-mudahan Mas Ivan Gunawan denger nih dan lihat gitu. Kalau orang sudah memperkosa anak di bawah umur sekian banyak, melakukan pelecehan, harusnya postingan ini di take down. Oh iya. Iya, penjahat kok terus dipromosikan ya. Nah, ini kan harusnya penjahat seperti ini ya jangan dipromosikan terus gitu. Nah, Captionnya apa yang tertulis di situ? captionnya kan engkau tidak akan bisa mengubah penampilan agar menjadi yang terindah di mata orang. Tapi engkau bisa menata diri dengan akhlakmu serta memberi adabmu agar menjadi yang terindah di mata orang. Nah, dakwah itu bahasa itu rasa. Dari bahasanya kita bisa merasakan orang ini berkata selaras dengan perbuatan atau hanya pencitraan. Dan akhirnya terjadilah salah satu hafiz Quran menemui Ustazah Oki. Lalu ya nggak mungkin berdusta semua, bahkan ada rekamannya gitu, tanpa disadari. Yang contohnya yang soal dia bilang oh Nabi juga sama sahabat melakukan, itu terekam walaupun yang direkam lantai. Tapi dari rekaman video itu ada metadata, di mana ngerekamnya, jam berapa, hari apa. Contohnya kalau Anda memfoto atau video, coba di rincian itu muncul. Itu namanya metadata yang tidak bisa dipalsukan. Nah, akhirnya orang-orang juga banyak yang membela. Berapa banyak orang yang membela Al-Misri nggak percaya. Gitu. Jadi syekh itu dari mana sih kok? Lah, makanya saya bingung, namanya bukan syekh, kenapa jadi syekh? Oh iya. Penerjemah bahasa, tinggal sama mertuanya, gitu, di Tebet, gitu. Dan nggak punya anak, gitu. Itu janda, gitu. Rumahnya di Kembangan. Nah, bahkan kita bel berkali-kali, kita bel lagi coba ya. Terakhir kan saya marah-marah tuh sama dia. Saya sampai ya udah saya beliin tiket pesawat, mau bisnis kelas mau apa, di Indonesia kita jagain, nggak ada yang nyenggol, kita antar ke polisi gitu. Nah, ini nomornya nih Al-Misri nih, coba kita sekarang video call. Calling or Nah, nyambung nggak ini? Memanggil berarti udah nggak aktif ya. Berapa banyak orang tertipu akhirnya dengan penampilan. Kan banyak akhirnya terbuka kan, Ustadz cabul di pesantren. Berapa ratusan kasus pencabulan di pondok pesantren.
Hmm. Dan yang seperti ini harusnya ya dihukum mati gitu. Harusnya ditangkap. Dan jangan lihat ulama karena terkenalnya. Hari ini banyak orang follow itu, benar kita belajar dengan guru, dengan ulama, ustadz, kiai, syekh, ya, atau habib. Tapi kita ikut Nabi Muhammad, dasarnya Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Hari ini kita lebih kagum ke manusia daripada ke Nabi sendiri. Sayang akhirnya seperti ini kasusnya. Ada pro kontra, sesama muslim saling beribut, padahal bukan korban, seolah-olah tahu, terus menjelek-jelekan kan. Sampai Habib Mahdi itu mendatangi satu demi satu korban pakai uangnya sendiri. Habib Mahdi. Iya. Nah kalau orang segitu banyak, ulama segitu banyak membuktikan, oh iya dia pelakunya. Nah, mau percaya nggak percaya silahkan, tapi Al-Misri bilang mau tanggung jawab tapi kabur kan. Iya. Nah, bilang akan kembali, akan bertanggung jawab, tapi lari kan. Nah, sekarang seseorang, jangankan ulama, orang biasa tiba-tiba difitnah melakukan pelecehan seksual. Kalau enggak dia pasti marah. Demi Allah saya enggak. Saya tidak melakukan itu, saya akan hadapi kan. Kan tinggal dipertemukan kelihatan nanti dengan kita dituduh memperkosa atau menyodomi si fulan. Ketemu dengan fulan orang bisa lihat ini sandiwara, ini palsu, ini bohong atau benar. Harus dihadapi. Nah, kalau lari melarikan diri ya mengakui kesalahannya kan gitu. Dari ini itulah oknum ya. Gitu, hati-hati dengan ya banyak orang mengaku syekh, mengaku ustadz, tapi faktanya jualan agama. Faktanya pencitraan aja. Kita harus lebih berhati-hati dari sekarang. Berarti Kohani mendesak agar Ivan Gunawan untuk men-take down. Saya nggak mendesak, saya menghimbau. Kalau ada seorang penjahat, orang yang dalam hadis sahih dikatakan dilaknat oleh Allah, lalu masih kita semua pasti pernah foto, banyak yang pernah foto sama Al-Misri, tapi juga banyak di take down karena sudah tidak layak jadi orang yang public figure atau dengan bahasa kita puji. Apalagi dengan nama besar Ivan Gunawan yang followersnya banyak. Iya, kasihan kan, nanti malah orang mengira jangan-jangan sama nih, padahal ya kita kan nggak tahu faktanya. Bisa jadi nggak begitu gitu. Menyayangkan nggak sih? Ya mungkin beliau nggak tahu ya, namanya ngundang kan, memang kita tahu mereka dekat gitu. Sekarang sih dekatnya sama Ustaz Fatih Karim. Itu sudah ngisi kajian sekarang, Masya Allah, sudah ikut bangun masjid, nyumbang uang, keren banget sih gitu. Nah mungkin beliau lupa kan postingannya lama nih, November 2025, udah 9 bulan yang lalu lah gitu. Ya takutnya jadi fitnah dan jadi jejak digitalnya Al-Misri, dengan bangganya dia bilang nih sama Ivan Gunawan gitu kan, gitu. Lalu terkait dirinya yang sudah jadi buronan Interpol. Ya kalau dia berani kan, dia sebenarnya satu, dia bukan cuma WNI, dia warga negara ganda, dia Mesir dan Indonesia, dia tidak melepaskan. Yang kedua, dia melarikan diri dari janjinya. Tidak ada tuh dalilnya seorang muslim ketika dituduh melarikan diri, menjadi tersangka melarikan diri. Warga negara Indonesia yang taat hukum itu ketika dipanggil polisi datang, bukan lari. Ketika difitnah hadapi. Ini yang jelek kalau dia berpikir dengan baik, kalau dia punya kesadaran dan benar dia cinta Allah dan Rasulnya. Ini yang jelek namanya Nabi, ini yang jelek namanya Islam, dan dia harus perbaiki itu dan harus klarifikasi itu. Bukan klarifikasi di konten, semua juga bisa bikin kalau di konten. Iya. Lalu seberapa optimis sih dia bisa akhirnya ditangkap? Banyak orang dikasih red notice ya. Banyak orang diberi red notice oleh Interpol. Tapi juga banyak yang nggak bisa ditangkap. Oh gitu. Dilindungi oleh negara. Dilindungi oleh negara. Iya. Ya contoh, Dr. Zakir Naik itu kena red notice. Yang minta Presiden India langsung dan pejabat-pejabat India dan polisi se-India. Bisa nangkapnya? Kita undang di Jakarta berapa kali? Iya. Enggak bisa. Saya pesimis dengan itu. Pesimis. Ya.
Tapi sempat gembira gak sih tentang kabar tersebut? Yang artinya polisi di Indonesia, kita berterima kasih, bersyukur kepada polisi negara Indonesia yang sudah berusaha maksimal. Tapi polisi Indonesia kan nggak bisa bawa pistol, bawa nangkep orang di negara orang. Yang bisa Interpol bekerja sama, itu pun bukan Interpol langsung yang nangkap, harus bekerja sama dengan polisi lokal menangkap. Nah, tinggal apakah Mesir mau? Kalau Mesir mau, sudah dari kemarin-kemarin sudah tertangkap. Ada kedutaan Mesir di sini, ada perwakilan Mesir di sini. Jadi hambatannya adalah wilayah, hukum, aturan. Nggak susah kok nyari dia di Mesir gitu kan. Tapi setahu Kohani di Mesir dia punya riwayat kejahatan nggak sih? Kalau di Mesir, orang di Mesir bilang Al-Misri bukan siapa-siapa, warga biasa. Sebagaimana orang-orang biasa yang mereka juga sekolah, kuliah gitu. Tapi riwayat kriminal belum ada ya? Belum ada. Saya punya temen di Mesir, keponakan Menteri Agama dan YouTuber, namanya Mustafa Atef. Coba di Google Mustafa Atef, sering ke Indonesia. Dia aja nggak tahu siapa Al-Misri, kenal aja enggak. Gitu. Oke, lalu terkait istrinya yang masih di Indonesia atau di... Istrinya dibawa ke Mesir kan katanya? Dibawa ke Mesir? Ya, seperti itu. Entah kenapa gitu kan. Ya coba ditanya istrinya, kan harusnya mau. Oh, suami saya nggak begitu gitu kan. Nanti kelihatan kok. Kalau mau, istri kan belum pernah selama ini istri wawancara. Iya, belum. Padahal rumahnya waktu itu jelas di Kembangan. Di Joglo. Ya, di sebelah SMA negeri itu. Nah, kan tinggal ditanya, ibu bagaimana gitu. Kalau menurut penilaian kami ya istrinya itu hanya kedok. Oh, kedok seperti apa? Ya, nikah, punya istri gitu. Ya seperti itu aja gitu. Ya kedok supaya terlihat punya istri, punya anak. Gak pernah dimunculkan loh. Alasannya panjang kali lebar. Ustadz-ustadz yang sekelas sunnah aja seperti Ustadz Khalid Basalamah masih memunculkan istrinya walaupun bercadar. Apalagi ustadz yang lain. Nah, ya buat saya ada dua kemungkinan. Yang pertama kamuflase, yang kedua memang dia punya penyakit biseksual, bisa perempuan bisa laki-laki. Gitu. Kita belum tahu. Terakhir kok terkait pesan-pesan untuk semua yang pemerintah Mesir supaya mendorong Al-Misri ditangkap, terus untuk pesan untuk Al-Misri sendiri sama pesan kepolisian. Yang pertama, kita berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia. Banyak sekali kasus-kasus di umat Islam. Contohnya yang sejak 2017, jadi tanda kutip kesannya polisi melindungi pelaku kejahatan. Contoh pendeta Fadila Mulia, pendeta Dr. Fadila Mulia STH MTH. Itu kan S3. Dari 2017 dia buat gambar-gambar Nabi seperti ini dan dia membuat buku, diedarkan offline dan online. Dia di konten-konten menjelekkan Islam. Laporan nggak ditanggapi dari 2017. Sekarang viral lagi. Terus Abu Janda. Nunggu orangnya kabur, Saifuddin Ibrahim. Terkesan nggak peduli. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki ya. Mudah-mudahan bisa mendapat atensi. Sampai akhirnya banyak orang bilang ya karena Kapolrinya Kristen. Ya saya sih nggak percaya itu. Harusnya apapun agamanya Anda penegak hukum. Ya nggak peduli orang menista Kristen penjarakan juga. Gitu. Terus yang untuk pemerintah Mesir ya nggak ada harapan buat saya gitu. Pemerintahan negara yang lain, dia bukan negara kita gitu kan, dan terbukti nggak membantu. Ya intinya siapapun pelaku kejahatan, apalagi di jalur agama, hidupnya nggak tenang. Coba bayangkan dulu terkenal, diundang orang di mana-mana, dihormati di mana-mana. Sekarang jadi orang yang dihinakan oleh Allah. Hidupnya nggak tenang, nggak bahagia, nggak damai. Hidupnya lebih damai pemulung di jalanan atau orang-orang kecil di jalanan itu, mereka damai. Tidak punya nama jelek, tidak punya jejak kejahatan. Ya mudah-mudahan kita sendiri bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengambil hikmah dan kita mendapat satu ilham bahwa apa yang sudah kita lakukan untuk agama Islam ini untuk bekal kita. Demikian. Terima kasih. Ya.